Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Karunan 1, Bapak Iwan Faksya SPDMI. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Yana SPDGR selaku pemateri. Dan yang saya cintai serta banggakan rekan guru SDN Karunan 1 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di hari yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka acara diseminasi tentang disiplin positif yang insya Allah nanti akan dibawakan atau dipaparkan oleh Ibu Yana SPDGR. Namun sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan materi tentang disiplin positif. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan merupakan acara yang keempat adalah kesimpulan dan penutup. Itulah rangkaian acara yang nanti akan kita sama-sama bersama. Dan sebagai pembukaan dan untuk kelancaran acara ini, marilah kita semua melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tibalah kita pada acara berikutnya, yaitu pemaparan materi tentang disiplin positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Riana SPDGR. Semoga nanti kita bisa mencermatinya. Kepada Ibu Riana SPDGR, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena berkat rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini ya, kita dapat bertatap muka kembali. Salawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di kegiatan saya siang hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selama ini selalu mensupport dan mendukung saya dalam mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak. Baik teman-teman, kegiatan hari ini adalah merupakan aksi nyata dari modul 1.4 budaya disiplin positif yang saya harus diseminasikan kepada rekan-rekan sekalian, ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di Sekolah SDN Karunan 1 yang tercinta. Baik, selanjutnya ada konsep utama disiplin budaya positif. Ada beberapa konsep dalam disiplin positif ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan selanjutnya segitiga restitusi.
dari konsep modul ini akan kita pelajari satu persatu, akan kita ulas apa yang dimaksud dengan konsep utama dalam modul budaya positif. Baik, yang pertama langsung kita ke perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, saat ini Indonesia sedang menjalankan kurikulum IKN ya, kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran terdiferensiasi. Mungkin sudah tidak asing ya di telinga kita semua ya. Apa sih pembelajaran terdiferensiasi itu? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi pembelajaran yang mengutamakan keunikan-keunikan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam peserta didik. Ya. Hal itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6. Ada yang masih ingat? Yuk kita nyanyi ya sama-sama ya, biar gampang mengingatnya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kalau dinyanyikan gampang ya. Nah, ini adalah 6 elemen 6 elemen profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu disiplin positif. Kita tentunya sering mendengar kata disiplin ya. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu identik dengan peraturan. Datang tepat waktu, datang sebelum jam masuk, itu adalah disiplin ya. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau udah dengar kata disiplin itu kita udah, waduh, gak nyaman nih, harus begini, harus begitu, harus A, harus B, harus C, gitu ya. Nah, sebagai seorang pendidik, peran kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan dengan mempelajari disiplin positif itu, anak-anak kita melakukan sesuatu itu bukan karena motivasi dari luar, tapi motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Misalnya anak-anak melakukan sesuatu karena mendapat hadiah, karena mendapat penghargaan, karena ingin dipuji, itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar. Ketika tidak ada pujian, ketika tidak ada hadiah, ketika tidak ada penghargaan, anak cenderung tidak melakukannya. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, dengan mempelajari disiplin positif, kita berharap anak-anak memunculkan motivasi yang ada dalam dirinya, ya, dengan cara membiasakan disiplin positif dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, dalam kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru, anak-anak, sebagai murid, semua orang di dunia ini adalah memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan biologis, itu bertahan hidup, ya. Misalnya sandang, pangan, papan, kita membutuhkan itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita tentunya pernah mendapatkan murid yang istilahnya kalau zaman sekarang caper ya Bapak Ibu ya, cari perhatian, kemudian suka mengganggu teman. Sebenarnya kebutuhan dasar dia adalah rasa kasih sayang. Ia ingin diterima, ia ingin diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya penguasaan. Ada anak-anak yang ingin berkuasa di antara teman-teman yang lain, ya, ketua geng. Nah, dia sebenarnya kebutuhan dasarnya memiliki penguasaan. Kemudian kebebasan. Kita dan anak-anak sebenarnya pada dasarnya memiliki keinginan untuk bebas, ya. Itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, kesenangan. Ada anak yang melakukan mengerjakan tugas semuanya dilakukan sebenarnya dengan terpaksa.
berarti dia tidak merasa senang. Berarti kebutuhan dasar sebagai manusianya di kesenangannya dia tidak mendapatkan itu. Dia membutuhkan kesenangan sebagai kebutuhan. Nah, motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi murid itu melakukan sesuatu itu karena tadi yang saya sebutkan itu ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian. Jadi dia cenderung melakukannya karena motivasi dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jika tidak dapat imbalan, ya udah tidak dilakukan. Ini saya juga pernah lakukan di kelas saya. Anak-anak yang pikirnya bagus, saya beri hadiah. Maksudnya saya adalah memberi motivasi gitu ya. Ternyata setelah hadiah itu tidak saya berikan lagi, ya udah kendor lagi piketnya gitu ya. Berarti motivasi yang ada dalam diri mereka adalah motivasi yang dari luar, bukan dari kesadaran nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah ya yang harus kita tanamkan ada dalam diri setiap murid, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang muncul karena dorongan diri sendiri. Nah, konsep disiplin ada yang namanya dengan identitas gagal, ya. Kenapa? Apa saja konsep disiplin dengan identitas gagal? Yaitu yang pertama hukuman. Kenapa ya hukuman itu dia sebenarnya mendisiplinkan, tapi identitasnya gagal, tidak sukses gitu. Karena hukuman itu tentunya menyakitkan. Ya, kita menyuruh anak hormat ke bendera karena tidak mengerjakan PR gitu. Tentunya bagi mereka yang melaksanakan itu hal yang sangat menyakitkan. Kemudian memaksa, pasti memaksa, anak pasti tidak mau melakukan hukuman itu, tapi karena dipaksa oleh kita, kan kamu yang salah, ayo ke depan, hormat sama bendera, itu pasti sifatnya memaksa. Kemudian merasa takut karena tidak udah dihukum sama gurunya tidak melaksanakan, dia akan merasa takut ya, takut dihukum, takut malu gitu ya, merasa tidak nyaman, cenderung menyembunyikan kesalahan. Nah, dengan hukuman itu anak-anak cenderung berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Misalnya kamu melakukan ini, enggak kamu enggak, karena dia kalau jujur dia akan dihukum. Jadi anak-anak akan cenderung berbohong gitu ya untuk menutupi kesalahannya supaya ia tidak dihukum gitu. Nah, ada lagi konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu penghargaan. Penghargaan ini ternyata selain positif ada juga negatifnya ya. Kenapa penghargaan masuk ke dalam identitas gagal? Karena menumbuhkan sifat iri. Ya, misalnya saya memberi hadiah kepada kakak Ulfis aja, pasti teman-temannya iri kan? Kok yang dapat dia lagi sih? Walaupun mungkin secara kemampuan kak Ulfisnya atau nak Ulfis ini misalnya mampu gitu ya dan layak mendapatkan hadiah, tapi akan menimbulkan kecemburuan di teman-temannya. Terus mematikan kreativitas. Saya memberi hadiah misalnya sama Kak Hilda, ya. Kak Hilda sudah bisa membaca satu kalimat, kemudian saya beri hadiah. Nah, Kak Hilda tidak akan semangat lagi gitu, sudahlah segini saja sudah cukup, ya kan? Tidak usah lagi belajar lagi, tidak usah lagi berlatih lagi, saya sudah dapat hadiah kok. Jadi kreativitasnya tidak meningkat. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Yang terakhir menumbuhkan rasa hukuman atau ranking, ya. Itu ranking sudah kita hapuskan ya sekarang, karena memang ranking itu membuat satu kecemburuan sosial, dua juga membuat rendah diri. Bagi anak-anak yang rankingnya terakhir, peringkatnya terakhir, dia akan merasa sedih dan mungkin juga dibully oleh teman-temannya gitu ya. Jadi kita menghindari itu. Nah, selain konsep disiplin dengan identitas gagal, ada juga disiplin dengan identitas sukses ya. Yaitu yang pertama konsekuensi. Teman-teman di sini tentunya pernah mendengar kata konsekuensi ya. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi adalah bentuk tanggung jawab ya karena dia melakukan sesuatu gitu ya. Sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang karena dia melakukan sesuatu.
Konsekuensi ini dikatakan identitas sukses karena tapi masih belum sempurna, ada kekurangannya karena penguatan jangka pendek. Misalnya ada seorang anak tidak sengaja melupakan minum temannya, lalu kita memberikan konsekuensi, kamu ya yang lupain, ayo dipel. Ya bu, udah dipel selesai, kan? Tidak ada pembelajaran lebih lanjut lagi. Jadi jangka pendek. Kemudian perlu monitoring, kita perlu melihat dilakukan atau tidak, anak tadi ngepel apa tidak, ya. Terus stimulus respon murid, kita menstimulus, kamu bersihkan ya, iya bu baik. Nah itu merupakan respon ya. Murid menghormati peraturan, tapi murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi ya udah ya langsung mengepel saja gitu. Mungkin kalau kita beri pilihan, ia mau meminta maaf dulu sama teman yang ditumpahkan, ya kan? Ia berjanji tidak akan mengulanginya. Nah dalam konsekuensi tidak ada cepat gitu, langsung saja ya diselesaikan masalahnya. Kemudian ini restitusi. Ini adalah hal baru yang saya pelajari di 1.4. Ternyata dalam disiplin dengan identitas sukses itu ada yang namanya restitusi ya. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan restitusi itu diharapkan masalah yang selesai itu tidak hanya pada saat itu tapi juga jangka panjang. Ada penanaman karakter dalam diri anak. Misalnya ia ketika menumpahkan minuman, ia mau meminta maaf dulu sama temannya. Nah itu adalah proses untuk menimbulkan motivasi intrinsik gitu ya. Semoga dengan dia merenungi kesalahannya, dia belajar dari kesalahannya, dia tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Nah, pendekatan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara ya menanamkan disiplin pada murid. Definisinya menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Dengan kasus yang sama tadi, kalau dia menebus kesalahan atau diberi konsekuensi, dia hanya mengepel udah selesai. Tapi belajar dari kesalahan adalah di restitusi, anak diberi pilihan dulu. Kira-kira Hilda tadi menumpahkan minum temannya. Kira-kira apa ya yang bisa Hilda lakukan untuk memperbaiki keadaan itu? Hilda akan berpikir, oh iya, saya kayaknya minta maaf dulu deh bu, karena saya minum dia tumpah. Nah itu adalah kesadaran ya, itu belajar dari kesalahannya. Terus kenapa Hilda bisa melakukan itu? Dia akan berpikir, tadi saya bercanda bu, kemudian tangan saya tidak sengaja menyenggol teman, minum teman. Nah dia akan belajar dari kesalahan itu. Nanti saya kalau bercanda jangan keterlaluan, nanti saya tidak mengulangi itu. Ya, merupakan tawaran bukan paksaan. Kalau tadi konsekuensi kan, Hilda, kamu yang ngapain? Iya bu, tapi di restitusi tidak. Hilda, kira-kira Hilda bisa melakukan apa nih untuk memperbaiki kesalahan Hilda? Nah dia yang memutuskan sendiri. Kita memberikan tawaran bukan paksaan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan fokus pada solusi. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk kasus yang sama, misalnya siswa tidak mengerjakan PR, ya. Kalau di hukuman, guru menghukum siswa tersebut dikeluarkan dari dalam kelas dan disuruh berlari mengelilingi lapangan. Upacara, guru marah, murid menjadi takut. Jadi tidak ada pelajaran yang diambil dari situ. Kitanya emosi, muridnya juga takut. Jadi tidak berpikiran terbuka, ya. Muridnya tidak akan jujur, pasti cenderung berbohong karena takut dihukum. Nah, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Guru tegas, murid menghormati peraturan, ya. Ini juga hanya berpaku pada peraturan atau motivasi ekstrinsik. Oh ya, disuruh sama bu guru harus kerjain di luar, kalau tidak nanti saya dihukum gitu kan. Nah, jadi masih motivasi ekstrinsik. Di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain, ya. Jadi di restitusi itu
Gurunya nanya dulu sama anaknya, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang kamu buat, gitu ya? Iya Bu, sudah. Apa? Saya membuat kelas tidak nyaman, misalnya seperti itu. Nah, gurunya terbuka mengajak diskusi, tidak marah ya. Muridnya jadi menghormati dirinya. Oh iya ya, saya ternyata bisa loh minta maaf. Ya, 3 kata ajaib kan, minta maaf, terima kasih dan tolong ya. 3 kata ajaib itu kan seharusnya setiap murid atau kita sebagai manusia sudah punya itu. Tolong, maaf dan terima kasih ya. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, teman-teman, saya tadi membagikan kertas ya. Kita game sebentar ya. Jadi saya akan memberikan 1 contoh kalimat. Teman-teman angkat itu merupakan konsekuensi atau hukuman, gitu ya. Oke, yang pertama, kebaca nggak? Atau terlalu kecil? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Boleh diangkat? Yang tinggi. Wah, Bu Ade bingung. Bu Ade, ayo. Apa? Bu itu mana ya? Bu. Iya, di bawah apa? Oh. Itu apa itu? Iya, kertas ini. Jatuh. Ya, kita lihat jawabannya bersama ya. Ternyata yang pertama hukuman. Betul. Kasus yang kedua. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kak, kebalik Kak hukumannya. Iya, hukuman atau konsekuensi? Kita coba lihat jawabannya. Ya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Iya. Keempat, selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Ayo, masih mau berpikir? 1, 2, jawabannya. Wah, pintar semua. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada dong. Apa tuh Bu? Oke, lihat. Mana coba nih, udah belum? Belum ya? Yang terakhir, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Ini macam-macam nih jawabannya. Nah, konsekuensi dan hukuman. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Ternyata hukuman ya. Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya kita kembali lagi 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada penghukum, guru sebagai penghukum ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai guru sudah di posisi kontrol yang mana nih? Pembuat rasa bersalah ya. Misalnya, ibu kecewa sama kamu. Kamu kok begitu? Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Penghukum juga ya. Kamu, iya, teman juga kita ini ya suka apa juga beda ya soal itu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut. Jadi kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut seragam dengan lengkap. Kalau di penghukum kata-katanya ini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru sudah mengingatkan, Bu Guru kecewa sama kamu, ya. Terus teman, ayolah yang tertib, ikuti aturan yang Bu Guru buat, Bu Guru bangga. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar kesepakatan, apa konsekuensinya? Nah, di manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kita bertanya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah posisi kontrol guru
sebagai manajer ya. Nah, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, karena untuk mendukung terciptanya motivasi intrinsik kembali pada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan. Misalnya dalam penggunaan helm, ya. Jika kita menggunakan helm karena keyakinan kita bahwa naik motor itu harus pakai helm supaya di jalannya supaya di jalannya selamat gitu ya. Nyaman. Tapi kan cuma punya lain kan. Nah, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan, kita yakin ketika mengendarai motor itu kita harus memakai helm karena kita yakin untuk keselamatan kita. Tapi kalau peraturan, kita memakai helm karena takut ditilang. Jadi ketika pemantau itu, ketika polisinya tidak ada, ya udah kita adem gitu ya, nggak pakai helm, santai gitu. Tapi kalau anak itu udah timbul keyakinan, mau ada guru, mau ada tidak, dia akan tetap melakukan sesuai dengan keyakinan dirinya, ya, nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan daripada hanya sekedar peraturan, ya. Jadi disebutnya kenapa harus keyakinan bukan peraturan. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Nah, kelas saya khususnya 5A sudah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan, ya. Jadi peraturan itu kita buat bareng-bareng dulu. Masukan-masukan dari anak-anak, Bu, misalnya apa kalian ingin kelas yang seperti apa? Kita kasih pertanyaan pemantik seperti itu. Anak-anak, kalian ingin kelas yang seperti apa? Bu, saya ingin kelasnya tidak ada bully. Bu, saya ingin. Nah, kita tampung semua masukan-masukan peraturan itu. Dari peraturan itu kita rumuskan menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, dirumuskan dari banyak itu kita klasifikasikan secara umum gitu ya. Apa aja misalnya disiplin atau datang tidak terlambat, itu masuk ke dalam kedisiplinan ya. Kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir menempelkan keyakinan kelas. Jika keyakinan itu sudah ada, kita tempel untuk dapat dilihat dan diingat bersama-sama ya. Dalam kelas itu kita memiliki keyakinan yang harus dipatuhi oleh semua warga di kelas. Jadi peraturan ini bukan guru yang bikin. Kayak kamu masuk nggak boleh pakai sepatu ya, itu kan saya yang bikin. Tapi anak-anak belum tentu setuju. Tapi kalau kita sepakati bareng-bareng, gimana nih kalau pas masuk tidak pakai sepatu biar kelasnya tidak kotor? Ya Bu, setuju semuanya sepakat nih. Akan jadi keyakinan kelas kita, setuju Bu? Oke, gitu. Jadi semua keyakinan itu dibuat agar semuanya bisa melaksanakan, tidak gurunya saja, tidak sebagian murid saja, tapi semuanya, ya. Keyakinan, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih abstrak, ya, lebih abstrak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, berupa pernyataan universal, melibatkan semua warga kelas atau sekolah saat pembuatan, dibuat dalam kalimat positif dan dibuat sedikit agar mudah diingat. Kalimat positif itu maksudnya gini, tidak berisik misalnya, tidak berisik ketika pembelajaran. Diganti sama kita menjadi kalimat positif, menjaga ketertiban agar tidak mengganggu. Jadi kata tidak itu dihilangkan, kata tidak, kata jangan itu tidak ada. Ya, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak mencontek, ya. Di kalimat positifnya jadi menghargai dan menghormati teman gitu ya. Gitu. Jadi tidak boleh menggunakan kata negatif. Dan dibuat sedikit agar mudah diingat, tidak usah 15 poin, tidak usah 20 poin. Kitanya lupa, anaknya lupa. Jadi tidak ada yang menjalani keyakinan itu. Jadi cukup 7 atau maksimal 10 poin, tapi anak-anak ingat apa yang menjadi keyakinannya. Baik teman-teman, dari tadi saya sudah bicara, terus bagaimana kita breaking dulu sebentar, ya? Boleh ya? Boleh kita pakai berdiri. Ya, di tengah-tengah sini mungkin yang kosong, ya. Ini ya, boleh selesai pakai saya ya. Boleh doang.
menjadi diri, bukan menjadi sekutu siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Udah gerak-gerak ya, semoga hilang ngantuknya. Kita lanjutkan materi lagi, siap? Siap. Nah, ini yang menjadi materi terakhir atau submateri terakhir dalam segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu segitiga restitusi adalah sebuah konsep untuk menyelesaikan masalah yang terjadi ya. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua dengan validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalnya ada anak yang berbuat salah, kita stabilkan dulu identitas dia, jangan langsung menjudge kamu isi soalnya kamu nih gara-gara kamu membuli. Nah itu kan makin emosi ya, tapi kita stabilkan dulu, cari dulu penyebabnya. Memang benar kamu tadi membuli temanmu, mengata-ngatai karena dia nilainya kecil, misalnya seperti itu. Nah dia akan, iya sih Bu, gitu, saya melakukan itu. Kita, oh kenapa, apa alasannya? Karena nilai saya besar Bu, saya merasa bangga dengan diri saya. Oh seperti itu. Ibu juga paham ya, jika ibu mendapat nilai besar, ibu juga pasti bangga dengan itu, dengan pencapaian ibu. Nah itu kita stabilkan dulu identitasnya, biar dia tidak terlalu merasa, dirinya bersalah, pelaku gitu ya. Akhirnya dia cenderung berbohong, tidak mau terbuka ya. Nah ini tahapan proses segitiga restitusi yang tadi pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaannya, misalnya tidak ada loh manusia yang sempurna, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Nah kita dengan kalimat-kalimat seperti itu, setelah anak itu merasa stabil identitasnya, emosinya stabil, semua sudah tenang, baru kita validasi tindakan yang salah ya. Semua perilaku memiliki alasan, dasarnya harus itu ya. Jadi kita tidak menjustifikasi si anak bahwa kamu salah telah membuli gitu. Tapi kita nanya dulu ya, kira-kira apa sih alasan kamu melakukan itu, dengan pertanyaannya apa benar kamu melakukan. Nah, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu. Nah, kita tanya seperti itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Pada dasarnya semua orang di dunia ini, manusia ini mempunyai motivasi internal atau motivasi intrinsik ya. Nah, pertanyaan pertama kalimat yang digunakan ini, ingatkah tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kita tanya, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Ingat sih Bu, apa? Kalau kamu melakukan itu, kamu sudah melanggar apa? Saya melanggar keyakinan kelas saling menghormati teman Bu ya. Itu kita ingatkan lagi. Terus baru setelah itu kita tanya, nah kalau kamu tahu sudah melanggar, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan itu? Gitu. Ya, saya di sini punya contoh kasus 1. Nadia tidak terima ketika dia melaksanakan piket kelas, teman sekelompoknya ada yang asik bersantai, tidak mau piket, dan selalu saja pulang duluan sebelum tugas piket diselesaikan. Yang ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi.
sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Contoh penerapan segitiga restitusinya sebagai berikut. Tadi menunjukkan laporan dari Dinda sebagai sekretariat disiplin demokrasi kita, katanya kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik Rifa, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Rifa? Rifa, mari kita cari solusinya bersama ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, Rifa sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Rifa sering datang terlambat ke sekolah? Kamu tahu tidak keyakinan yang telah kita sepakati? Nah, sekarang kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Menurut kamu, Pak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Betul sekali. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak sih untuk kamu? Betul, nah, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Seperti kita dapat menghargai laporan kerja kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga memiliki rasa kepedulian. Ya, Rifa, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar tidak dapat terlambat lagi ke sekolah? Baik Rifa, kamu sudah menemukan solusinya ya, dan ibu akan tampil orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silakan Rifa kembali ke kelas. Sama-sama. Ya, tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Kita akhirnya tibalah di penghujung acara ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan ini dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu sebagai among atau posisi manajer yang dapat menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi diharapkan kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer ya. Baik, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi saya hari ini. Tadi sebelumnya saya lupa menyampaikan, saya mohon maaf sebelumnya karena berdirinya saya di sini bukan mau menggurui ya Bapak Ibu ya, hanya berbagi pengalaman dan pemahaman saya tentang disiplin positif. Akhir kata dari saya, salam sehat dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dia yang sudah memberikan pemaparan materinya. Beri aplaus sekali lagi. Baik, demikian tadi telah sama-sama kita simak paparan materi tentang disiplin positif. Semoga kita semua, khususnya kita sebagai pendidik, dapat menerapkan dan menumbuhkan disiplin positif kepada peserta didik kita. Nah, baiklah para ibu guru hebat, bagaimana? Sudah paham mungkin ya? Sudah paham belum? Paham. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita eksplor lagi melalui sesi tanya jawab. Dan mungkin saya beri kesempatan 2 orang untuk bertanya kepada pemateri. Silakan di antara ibu guru hebat ini, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Baik. Silakan dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Jodoh Sarilati, saya guru kelas 1. Pertanyaannya, jika penghargaan disebut
disebut dengan identitas gagap? Bagaimana dengan penghargaan berupa kalimat-kalimat seperti kamu hebat? Apakah itu juga disebut dengan konsep disiplin identitas gagap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hilda atas pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin langsung dijawab atau beri kesempatan lagi? Langsung aja, maksudnya langsung Pertanyaan yang kedua. Baik, kita tampung dulu pertanyaan pertamanya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, nama saya Ayu, saya guru kelas 6. Yang saya akan tanyakan yaitu apakah penting budaya disiplin positif ini jika diterapkan di sekolah? Itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ayu atas pertanyaannya. Wah, pertanyaannya makin mantap lagi ya. Dan ini perlu diperjelas lagi, perlu dipaparkan lagi nih Ibu Diana. Silakan, kami silakan untuk menjawab. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan teman-teman yang tadi sudah bertanya ya. Izin menjawab pertanyaan tadi dari Bu Hilda ya. Yang pertama pertanyaannya apa ya tadi? Saya lupa. Apa tadi pertanyaannya? Oh, identitas gagal ya. Kalau berupa kalimat-kalimat gitu ya, itu disebut identitas gagal atau tidak? Penghargaan di sini yang tadi saya sampaikan yang dimaksud adalah penghargaan berupa hadiah, Bu, berupa barang ya, misalnya pemberian kaos kaki atau pemberian apalah berupa barang yang akan menimbulkan rasa iri di antara teman-temannya. Tapi jika kalimat-kalimat motivasi seperti kamu hebat, kamu pintar, kamu sudah bagus, nah itu justru perlu sering kita lakukan ya, karena untuk memotivasi peserta didik untuk dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Misalnya seperti contoh, kamu hebat, coba yuk kita bareng-bareng ngomong ya, Ibu Hilda hebat gitu ya, 1, 2, 3, Ibu Hilda hebat. Itu penting ya, itu harus dilakukan. Jadi apalagi di kelas-kelas rendah, kita sering memuji anak-anak dengan mengungkapkan kalimat motivasi seperti itu. Kemudian mungkin itu ya Bu Hilda ya, jawaban yang bisa saya sampaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Ayu tadi, apakah penting disiplin itu diterapkan di sekolah? Jawabannya penting ya, karena kita sebagai guru itu sedang memproduksi karakter ya. Kita bukan kerja di perusahaan yang memproduksi komputer atau sepatu, barang yang langsung jadi dan dipakai ketika rusak ya tinggal dibuang gitu. Tapi kita sedang memproduksi karakter ya. Jadi karakter itu diketahuinya bukan sekarang Ibu, tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak, memiliki nilai-nilai kebajikan, yaitu tadi dibiasakan dengan dilakukannya disiplin positif. Mungkin itu Bu Ayu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika jika jawabannya belum bagus, belum memuaskan, nanti kita belajar bersama-sama lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana yang sudah memberikan jawabannya. Bagaimana ibu-ibu hebat? Sudah paham ya? Sudah paham. Baiklah, mungkin di antara ibu guru hebat ini ada yang akan memberi kesimpulan ya, dari pemaparan materi tadi. Ya. Disilakan mungkin siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan sekata atau beberapa kata dalam acara diseminasi pada materi disiplin positif ini. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak bertanya ya Bu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada Ibu Diana terima kasih atas pemaparannya tentang materi disiplin positif yang begitu jelas dan dipahami. Mudah-mudahan ya kami di sini
lagi terima kasih kepada Bu Riana atas pemaparan materi tentang disiplin positifnya yang begitu jelas dan dapat dimengerti. Bu Riana, guru baik, guru hebat. Semangat untuk Bu Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti sudah memberikan gambarannya, paparannya, kesimpulannya yang tadi. Alhamdulillah ibu-ibu guru hebat. Acara-acaranya kita alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan tadi sudah disimpulkan pula oleh Ibu Eti ya, dan saya sebagai pembawa acara sebelum saya tutup, baik marilah ya kita semua ya selaku pendidik, marilah kita ciptakan disiplin positif terhadap peserta didik kita melalui segitiga restitusi yang merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri, di mana segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat. Mungkin itu ya yang dapat saya simpulkan. Alhamdulillah tibalah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Tapi sebelum saya tutup, saya atas nama pembawa acara dan pemateri ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Fasya SPD MM, Kepala Sekolah SDN Karundang 1, Kecamatan Cipocok Jaya, mengucapkan terima kasih kepada Bu Riana SPD GR yang telah mendesiminasikan budaya positif di SDN Karundang 1 ini. Mudah-mudahan budaya positif di SDN Karundang 1 ini bisa menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah pembiasaan sehingga menciptakan murid-murid yang memiliki daya saing yang sangat luar biasa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riana, pemaparan materinya mantap, singkat, padat, namun jelas, sehingga kami semua bisa memahaminya dengan baik. Bu Riana, keren, hebat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Riana yang telah memaparkan materi tentang disiplin positif yang begitu jelas dan paham. Guru hebat, guru sukses, semangat Bu Riana.